katanya Indonesia akan memiliki generasi emas di tahun 2045. Pemirsa, tahun 2045 ditargetkan Indonesia memiliki generasi emas dengan sumber daya manusia unggul serta berdaya saing, mempersiapkan diri dalam mewujudkan Upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 tidak lepas dari pentingnya memastikan anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal sejak 1000 hari pertama kehidupan. Generasi emas? Stop ngomongin generasi emas dulu kalau kamu belum tahu hal ini. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi usai menyebarkan video bohong. Awalnya kepala sekolah merekam cerita siswi SD yang diculik dan bisa lolos. Video berdurasi 2 menit lebih itu disebar ke media sosial dan viral. Masihkah kita optimis? Hai, aku Kirana Mega, seorang event organizer sekaligus ibu rumah tangga. Di tengah kesibukanku, aku juga sangat menikmati peranku sebagai ibu. Apalagi aku sadar, masa emas anak itu tidak lama, yaitu antara 0 sampai 6 tahun saja. Masa emas adalah waktu terbaik anak untuk menyerap berbagai ilmu agar anak siap tumbuh menjadi generasi emas. Lalu, apa salah satu fondasi utama untuk membentuk generasi emas? Jawabannya adalah literasi anak. Namun sayangnya, semangat literasi pada anak itu tidak bisa dicapai secara instan. Jadi, bagaimana cara kita mewujudkan generasi emas? Ma, aku bosan. Mau dibacain buku sama mama. Boleh tidak? Boleh dong, yuk. Melihat data dari UNESCO mengenai minat baca di Indonesia yang cukup rendah, tentunya membuat kami para orang tua khawatir. Ya, bagaimana tidak? Menurut UNESCO, di antara 1000 hanya 1 orang Indonesia yang memiliki minat baca yang baik. Sedangkan menurut skor PISA dari segi literasi, Indonesia menduduki nomor 69 dari 81 negara pada tahun 2022. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ma, itu tanaman apa? Oh, itu tanaman jagung. Tentang bagaimana kita memaknai sesuatu, kemampuan kita untuk menulis, berbicara, serta menyampaikan sebuah informasi, tentunya diperlukan literatur yang cukup. Orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan baik umumnya adalah orang yang memiliki literasi yang baik. Membangun semangat literasi anak sejak dini sangat membutuhkan peran dari orang tua atau lingkungan kecil di mana dia mulai tumbuh. Ini merupakan fondasi berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan komunikasi yang kuat bagi anak di masa depan. Ada beberapa strategi efektif untuk menumbuhkan minat literasi pada anak. Yang pertama, beri kebebasan kepada anak untuk memilih sendiri buku bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, jadikan literasi sebagai kegiatan yang menyenangkan seperti bercerita atau membaca dongeng bersama.
Yang ketiga, kembangkan menjadi berbagai bentuk literasi. Dorong anak untuk menceritakan kembali buku bacaannya atau berdiskusi tentang sebuah tayangan edukasi. Dan yang keempat, ciptakan lingkungan yang kaya literasi seperti membuat area baca yang menarik dan nyaman untuk anak, serta pajang karya anak untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Yuk mulai kita tumbuhkan minat literasi anak sejak dini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Berliterasi mulai dari tunasnya. Makasih ya, Ma. Terlalu bercerita dan bacakan dongeng. Aku tenang sekali. Sama-sama sayang. Mama akan selalu temani kamu bertumbuh dengan literasi yang baik.